Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 MTs Negeri 1 Kebumen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pembelajaran pada kali ini dan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8, kemarin kita telah membahas bab kedua tentang infak sedekah. Kemudian kita pertemuan kali ini akan membahas bab yang ketiga, yaitu beramal soleh. Pada bab ketiga ini nanti kita akan bahas dua hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua kalinya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam. Kemudian KD yang akan kita kuasai pada pertemuan kali ini untuk KD pengetahuannya yaitu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis tentang keutamaan orang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membahas hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang berinfak dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Punya hadisnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yamin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumsikan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafa muttafaqun alaih. Artinya adalah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya tidaklah para hamba berada di pagi hari melainkan pagi hari itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan yang lain itu berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan hartanya kepada orang-orang yang menahan hartanya atau pelit atau bakhil, tidak mau berinfak. Itu adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakane yanzilani. Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari, melainkan pada hari itu terdapat dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Wa yaqulul akharu, dan malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan terhadap orang-orang yang menahan atau bakhil atau pelit terhadap harta. Dan arti mufradatnya yaitu ma min yaumin, tidak satu hari pun yusbihul ibadu fihi, ketika seorang hamba melewati paginya, illa malakani yanzilani, kecuali akan turun atau datang dua malaikat. Allahumma ati, ya Allah berikanlah. Oh, ini ada kesalahan ini. Allahumma ati itu adalah berikanlah, penggantinya itu enggak usah, ini dihapus. Mumfikon kholafan. Nah, pengganti di bawah ini. Berikanlah pengganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Mumsikan talafa. Ini juga kurang. Kebinasaan, ada kebinasaan ini, kebinasaan bagi orang yang menginfakkan, yang menahan hartanya. Saya ulangi, Allahumma a'ti itu artinya adalah ya Allah berikanlah, penggantinya tidak ada. Munfikon kholafa itu pengganti bagi orang yang menafkahkan hartanya. Mumsikan talafa, kebinasaan terhadap orang yang menahan hartanya atau terhadap orang yang bakhil. Silahkan bukunya disesuaikan. Ini penggantinya dicoret. Ini yang mumfikan kholafa, ini dikasih kata pengganti bagi orang yang menafkahkan hartanya. Mumsikan talafa, kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Ini tambah kebinasaan bagi orang. Itulah arti mufradatnya hadis riwayat Bukhari dari
Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian kandungannya adalah ma min yaumin yusbihul ibadu fihi lamalakani, itu mengandung suatu pengertian bahwasanya setiap hari atau setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke manusia untuk mendoakan dua hal. Allahumma ati mumsikon kholafa, itu menjelaskan orang yang berinfak akan didoakan Allah menggantinya dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sebaliknya Allah mumsikan talafa, itu adalah doa bagi orang yang tidak berinfak atau bakhil, didoakan agar Allah menghancurkan hartanya. Itu adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Sedangkan tahrijnya itu dalam Sahih Bukhari itu hadis nomor 1351. Kemudian Sahih Muslim itu hadis 1678. Sanadnya berbeda-beda tapi inti hadisnya sama. Berbeda sanad. Dan hadis yang kedua, itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam. Bunyi hadisnya adalah an Hakim bin Hizamin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhuhrihinan aman yasta'fif yu'afu yu'afullahu aman yastaghri yuhnihullahu. Artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan di atas itu maksudnya memberi atau menginfakkan. Lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di bawah itu maksudnya adalah lebih baik dari hanya sekedar menerima atau meminta-minta. Karena kita diajarkan untuk menjadi muslim yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu min khairum min mu'minid dhaif. Terakhir adalah hadis itu berbunyi wala takunu kallan alan nasi, jangan kamu menjadi beban bagi setiap orang. Itu bisanya hanya meminta-minta tapi tidak mau berinfak. Al-yadul ngalya khairum min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi infak itu lebih baik daripada sekedar menerima infak. Wabda biman tangulu, maka mulailah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau kita berinfak itu dimulai dari diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita sendiri. Wa khairu shadaqati an dhuhrihinan. Dan sedekah yang paling baik adalah sedekah yang orang yang sudah cukup di dalam keluarga. Kalau misalkan taruhlah kita yang paling cukup, berarti kita yang berkewajiban untuk memberikan sedekah kepada keluarga kita. Karena sedekah itu wabda bima tabiman ta'ulu, dimulai diberikan kepada orang yang masih menjadi tanggungan kita atau keluarga kita. Waman yasta'fif yu'ifullahu, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya dari barang haram atau memelihara dirinya dari api neraka, maka yu'ifullahu, maka Allah juga akan menjaganya dengan memberikan hidayah atau kekuatan untuk menghindar dari maksiat. Waman yastahni yuhnihillahu, barang siapa berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Barang siapa menerima qanaah itu menerima ing pandum, maka Allah juga akan memberikan rasa terima, rasa insya Allah dengan Allah. Barang siapa menerima dengan qanaah, menerima pemberian Allah dengan apa adanya, dengan ikhlas, seberapapun, insya Allah juga Allah akan memberikan pertolongan berupa sifat qanaah tersebut. Hatinya lega menerima apa adanya, tidak geringsang, hatinya tidak pengen apa-apa, ya apa yang sudah dicukupkan, apa yang diberikan oleh Allah sudah merasa cukup. Dengan tahrij hadis ini, kalau kita lihat itu hadis riwayat Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis 1338, dalam Sahih Muslim itu hadis nomor 1716, dalam Sunan Abu Daud itu nomor 1405, dalam Sunan Nasai itu 1286, dalam kitab Musnad Ahmad itu 4244. Kemudian dalam kitab Muwatta Ibnu Malik itu hadis nomor 1586. Kemudian Sunan Ad-Darimi itu dalam 1593. Itulah tahrij hadisnya. Kemudian arti mufradatnya, al-yadul mulya, tangan di atas
min yadi sufla, daripada tangan di bawah. Wa'da, maka mulailah biman taulu, untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Andohrinan, dari orang yang sudah cukup. Aman yasta'fif, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya. Aman yastahni, barang siapa berusaha mencukupkan dirinya. Yuhnihillahu, maka Allah akan mencukupkannya. Kemudian kandungan hadisnya bagaimana? Kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam, yaitu kandungannya itu al-yadul mulya khair min yadi sufla, itu mengandung pengertian bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian wabda biman tangulu, itu memberikan kandungan memprioritaskan nafkah atau sodako atau infak kepada keluarga yang menjadi tanggungan kita sendiri. Kemudian wa khairus sodakoti andohrihinan, sedekah yang baik adalah sedekah yang diberikan orang-orang yang mampu atau yang terdekatnya. Waman yasta'fif ya'ifullahu, barang orang yang berusaha menjaga ifah atau menghindari barang yang haram, maka Allah juga akan menjaganya. Waman yastahni yuhnillahu, barang siapa yang bersifat qanaah atau terima ing pandu, maka Allah juga akan mencukupkannya. Kemudian rangkumannya pada pertemuan pada bab ketiga kali ini ada dua. Yang pertama adalah isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang A, poin A, orang yang menginfakkan hartanya akan didoakan oleh Allah atau malaikat agar Allah mengganti hartanya dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Yang B, orang yang tidak menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar Allah menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Kerangkuman yang kedua, isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang A adalah orang yang memberi lebih baik daripada menerima. Al-yadul mulya khairum min yadis sufla. Larangan menjadi pengemis. Larangan menjadi pengemis. Itu ada hadis lain, itu wala takunu kallan alan nasi, janganlah kamu menjadi beban orang lain. Al mu'minul qawiyyu min khairun min mu'min dhaif. Akhir hadisnya wala takunu kallan alan nasi, janganlah kamu menjadi beban orang lain. Kemudian menafkahi keluarga harus menjadi prioritas utama, yaitu wabda biman ta'ulu. Kemudian agar memelihara kesucian diri, ifah dalam menafkahkan diri tidak boros dengan berlebihan. Itu dalam Al-Qur'an itu wala taj'al yadaka mahlulatan ila gunukika wala tabsutha kullal basri. Kita tidak boleh menjadikan tangan kita terbelenggu ke bawah ke dalam kitab, ke dalam punggung. Dalam artian kita tidak boleh pelit. Sebaliknya kita wala tabsutha kullal basri, tidak baliknya, kita juga tidak harus jor-joran kepada harta kita dengan tanpa kontrol, dengan mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Sebaiknya kita harus seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Itu wala tadngal yada kama hululatan ila ngunukika wala tabsutha kullal basti, agar melihara kesucian ifah dalam menafkahi dirinya tidak boros dan berlebihan, agar merasa cukup atau qanaah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan. Itu hadisnya, dalam hadisnya itu waman yuhnihillahu waman yastahni yuhnihillahu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kesucian diri dan menjaga kecukupan orang-orang yang menjaga kesucian dari kecukupannya. Nah itu waman yasta'fif yu'ifahullahu. Barang siapa yang menjaga ifah atau menjaga dari barang haram atau menjaga dari api neraka, maka Allah juga akan memberikan pertolongan kepadanya agar terjaga dari api neraka. Itulah bab yang ketiga yang telah kita pelajari, yaitu tentang beramal saleh. Dalam hal ini adalah infak dan sedekah, memberi lebih baik daripada menerima. Cukup sekian dari saya, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.